warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Anto, dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama, dan kita akan belajar mata pelajaran Al-Islam. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang terdahulu tentang kisah Nabi dan Rasul. Yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Untuk anak-anakku bisa disiapkan alat tulisnya, kemudian bisa disiapkan BBD jilid 9. Dibuka mata pelajaran Al-Islam, dilihat pembelajaran yang ketiga tentang Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Baik, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak-anakku semuanya kemudahan dan kefahaman. Amin. Untuk anak-anakku semuanya, mengawali pembelajaran kali ini Ustaz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Jadi setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anakku semuanya dapat meneladani, dapat mengambil pelajaran ibrah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Al-Quran mengenalkan Yunus atau Nabi Yunus alaihissalam dengan dua gelar, yaitu Sohib al-Hud, orang yang pernah berada di perut ikan besar atau ikan paus ya, dan Zun Nun atau Sohib al-Nun. Jadi memang nama Nabi Yunus alaihissalam ini diterangkan di dalam Al-Quran ya, di beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan mengetahui ya, kita akan belajar tentang dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Baik, Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah itu di daerah Ninawa, yaitu di Mosul, negara Irak kalau sekarang ya. Jadi di sana ada suatu kampung yang bernama Ninawa. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian bagaimana perjuangan dakwah Nabi Yunus alaihissalam? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam ya, di suatu daerah yang bernama Ninawa ini dikarenakan penduduk Ninawa itu mereka ingkar, mereka kufur, mereka tidak mau menyembah Allah, akan tetapi mereka itu menyembah patung ataupun tauhid. Hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengingatkan mereka agar penduduk Ninawa itu berada pada jalan yang benar, yaitu mengikuti Islam, mengikuti Nabi Yunus alaihissalam dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Yunus alaihissalam terus berdakwah, mengingatkan penduduk Ninawa agar meninggalkan patung, agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ajakan seruan Nabi Yunus alaihissalam diabaikan. Penduduk Ninawa menolak ajakan Nabi Yunus alaihissalam. Penduduk Ninawa tidak mau mengakui kenabian Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tidak mau menyembah Allah, tetapi mereka bersikukuh untuk menyembah patung ataupun tauhid. Berkali-kali perjuangan Nabi Yunus alaihissalam mengingatkan penduduk Ninawa, namun tidak kunjung berhasil. Sekali lagi, nah kehadiran Nabi Yunus alaihissalam tidak diterima oleh penduduk Ninawa. Hingga akhirnya apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Nah, karena ajakan Nabi Yunus alaihissalam diabaikan oleh penduduk Ninawa, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, meninggalkan Ninawa dengan kemarahan. Jadi seolah ini Nabi Yunus alaihissalam putus asa. Hingga akhirnya sekali lagi Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Yunus alaihissalam dengan suatu kisah di mana Nabi Yunus diingatkan oleh Allah dengan peristiwa ikan besar yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam berjalan menuju ke suatu kapal. Dan akhirnya Nabi Yunus alaihissalam menaiki kapal tersebut bersama beberapa penumpangnya. Dan akhirnya kapal tersebut berlayar. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah mengingatkan Nabi Yunus alaihissalam dengan kapal yang dinaiki. Nabi Yunus alaihissalam itu hampir saja tenggelam ketika sedang berlayar. Sehingga para penumpangnya pun merasa khawatir dan takut. Jika kapal itu nanti tenggelam, maka para penumpang kapal itu tentunya akan hanyut dan mereka bisa saja akan meninggal semuanya. Hingga akhirnya para penumpang melakukan diskusi, bagaimana agar supaya kapal ini tetap bertahan berlayar. Hingga akhirnya dicapai suatu kesimpulan bahwa harus ada salah satu seorang yang dikorbankan, harus dibuang ke laut untuk mengurangi beban kapal. Akhirnya mereka melakukan undian. Undian dilakukan, siapa yang keluar namanya berarti dia yang harus dibuang ke lautan. Undian pertama keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Para penumpangnya pun terkejut, kenapa harus Nabi Yunus? Undian diulangi sampai 3 kali, nama yang keluar adalah Yunus. Hingga akhirnya sepakat bahwa Nabi Yunus alaihissalam harus ditenggelamkan ke laut, harus dilemparkan ke laut. Namun ketika Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke tengah laut, Allah Subhanahu wa taala mengutus ikan besar, kemudian mengilhamkan ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa menyakiti Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam sudah masuk ke dalam perut ikan besar, Nabi Yunus seolah dia melakukan introspeksi diri. Dia seolah berpikir, apakah saya melakukan suatu kesalahan? Hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Doa yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya karena meninggalkan kaumnya dengan kemarahan, meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah. Hingga akhirnya Nabi Yunus berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Nabi Yunus alaihissalam dan Allah mengutus ikan besar tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam berada di daratan dalam keadaan selamat. Nah, kemudian keteladanan apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam? Yang pertama, dalam mengajak kebaikan dan belum ada tanggapan yang baik, maka tidak boleh marah-marah. Jadi dalam berdakwah yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam ketika belum berhasil, maka janganlah marah. Teruslah berdoa, teruslah bersabar, teruslah berdoa, teruslah berdakwah. Kemudian yang kedua, berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Ketika Nabi Yunus alaihissalam itu berani berbuat, itu meninggalkan kaumnya, maka Nabi Yunus alaihissalam harus siap untuk bertanggung jawab, yaitu harus siap untuk menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah tadi sampai ditelan ikan yang besar. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah segera menyesal dan meminta maaf.
meminta ampun. Dan ini yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam berdoa menyesali perbuatannya karena meninggalkan kaumnya. Kemudian memohon ampun pada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya. Akan menerima taubat hamba yang menyesali perbuatan dan dosanya dan memohon ampun kepada Allah, seperti yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. Demikian kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita langsung masuk ke kisah Nabi yang kedua, yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah hamba Allah yang menempati posisi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena Nabi Zakaria terkenal hamba yang sangat pandai bersyukur, hamba yang sangat tekun beribadah. Dan pastinya Nabi Zakaria adalah hamba Allah yang sangat tekun, yang sangat rajin di dalam berdoa. Kira-kira doa apa yang dipanjatkan Nabi Zakaria dalam setiap waktunya? Nah, berawal dari kisah istri Nabi Zakaria yang tidak memiliki keturunan sampai usia lanjut. Jadi konon ceritanya istri Nabi Zakaria ya, itu tidak memiliki keturunan sampai usia lanjut. Padahal Nabi Zakaria bersama istrinya sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun apa yang terjadi? Ketika di dalam pernikahannya Nabi Zakaria bersama istri, mereka dalam hitungan tahun berganti tahun tidak dikaruniai seorang anak. Namun hal ini tidak membuat Nabi Zakaria jauh dengan Allah. Nabi Zakaria sekali lagi selalu bersyukur kepada Allah. Nabi Zakaria selalu beribadah kepada Allah. Dan Nabi Zakaria tidak henti-hentinya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Zakaria bersama istrinya dikaruniai seorang anak. Kemudian apa yang terjadi? Nah, akhirnya Nabi Zakaria dalam perjalanannya itu memiliki keturunan yang bernama Yahya. Jadi ini berangkat dari cerita ketika itu Nabi Zakaria itu pernah mengasuh anak ya, dari ibu mertua Zakaria yang bernama Maryam. Maryam pernah diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian Maryam tumbuh menjadi anak yang baik, tumbuh menjadi anak yang solehah, taat kepada agama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terus memotivasi Nabi Zakaria alaihissalam untuk terus berdoa pada Allah agar kelak diberikan keturunan yang solehah, yang soleh dan soleh, keturunan yang baik, keturunan yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya singkat cerita Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Zakaria alaihissalam, untuk memberikan kabar kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwa kelak Nabi Zakaria alaihissalam akan mendapatkan keturunan, dan ini benar terjadi. Akhirnya singkat cerita Nabi Zakaria alaihissalam memiliki keturunan, dan keturunan itu diberi nama Yahya. Dalam perjalanannya Yahya akhirnya juga menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu nabi ataupun rasul Yahya alaihi salam. Kemudian ibrah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria? Keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam? Yang pertama, Nabi Zakaria tidak putus asa di dalam berdoa, dan ini patut kita teladani, ini patut kita tiru. Maka kita harus terus berdoa kepada Allah, memohon yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Kemudian yang kedua, doa yang dipanjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Jangan putus asa di dalam memohon, di dalam berdoa untuk kebaikan. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita seperti halnya Nabi Zakaria.
dia tidak diberi keturunan dalam jangka waktu yang lama, tapi karena kekuatan doa yang terus dipanjatkan, akhirnya Nabi Zakaria mendapatkan keturunan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak syukur, seperti yang diajarkan Nabi Zakaria. Ya, selalu memperbanyak untuk bersyukur. Jangan kufur atau jangan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi selalulah bersyukur dalam segala kondisi. Kemudian yang keempat, hamba yang soleh dan taat akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pribadi yang soleh dan solehah. Kita bisa bercermin kepada Nabi Zakaria, ya, yang dia sangat taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rajin bersyukur, rajin beribadah, dan rajin berdoa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Baik, untuk anak-anakku yang terakhir, keteladanan dari Nabi Zakaria yang kelima itu adalah merawat dengan baik apa yang diamanahkan oleh Allah. Jadi dalam cerita tadi pernah Nabi Zakaria itu mengasuh atau merawat Maryam yang merupakan putra dari ibu mertua Nabi Zakaria. Dirawat, diasuh hingga akhirnya Maryam tumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat. Maka dari itu adalah suatu amanah yang diberikan kepada kita, tentu kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Baik, demikian untuk pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah ini anak-anak semuanya bisa mengerjakan latihan soal. Kemudian ada tugas mandiri, silakan untuk dilaksanakan dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham terkait dengan pembelajaran kali ini, bisa bertanya kepada Ustaz. Marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.